Bersyukurlah lahir di Indonesia, di tempat di mana orang tidak suka belajar. Kalau misalnya sekolah tanpa wisuda kan semua orang itu kan nggak mampu ya Pak, banyak rakyat miskin. Rakyat miskin nggak punya rumah lagi. Iya. Terus kalau misalnya rumahnya di bantaran kali lagi. Iya, Tapi Pak. sekolahnya gaya-gayaan ada wisuda. Lu sombong banget bocil, lu sombong banget aur-auran. Bener ya, Allah maha adil. Lu kenapa? Ini fenomena yang terjadi di Indonesia sekarang ya, di mana masyarakat menengah ke bawahnya banyak yang melakukan aktiviti berwadidau ya, memohon gift. Sebenarnya kejatuhan rupiah ni memberi impak positif pada rakyat Indonesia yang bekerja di Malaysia. Netizen kata sok kaya padahal orangnya miskin, macam itu para sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semua sehat-sehat sahaja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya dengan like, komen, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu sokong di channel ini. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, sebelumnya Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya kepada sahabat dan juga para rekan-rekan subscriber Mas Farhan karena adanya gangguan yang meneror Mas Farhan di kolom komentar dengan bernarasi judul macam itu para sahabat. Mereka itu apabila Mas Farhan mengupload di video Mas Farhan, selalu mereka yang komen duluan para sahabat. Mas Farhan sudah report dia, sudah lapor, sudah report dan juga sudah blokir, tapi datang lagi para sahabat judulnya. Mungkin orang yang tak suka kepada Mas Farhan dan meneror Mas Farhan. Dan juga ada sebuah konten kreator yang bernama Ivan Nufik ya, Kapten Ivan Nufik. Mereka akunnya sudah kena hack para sahabat oleh oleh akun judul macam itu. Tak tahulah kenapa tiba-tiba banyak komen-komen tentang judul yang mengatakan Malaysia banyak judul, tak tahunya di negara kita yang menjadi berkedok macam itu para sahabat. Dan para sahabat dan mungkin para sahabat dan teman-teman, Mas Farhan akan ngebahas sebuah video yang di sini yang sudah di tag di TikTok Mas Farhan tentang yang masih miskin dan sok kaya macam itu. Bahkan makan pun masih live di TikTok dan juga mencari saweran daripada orang macam itu para sahabat. Dan di sini ada sebuah video yang kemarin sempat viral di media sosial, seorang anak yang memberanikan diri membuka suara ketika rumahnya duduk di atas kerajaan, di atas tanah kerajaan, di atas tanah pemerintah macam itu, yang juga memperhambat jalannya air yang ada di sungai macam itu, yang menyebabkan banjir di Jakarta macam itu para sahabat, di Ciliwung, di sungai Ciliwung macam itu, yang selalu banjir itu di Jakarta macam itu para sahabat. Dan di situ adanya Gubernur Kang Deddy Mulyadi, mereka sangat tegas yang duduk bukan tanah sendiri, tanah pemerintah, yang bangunan liar macam itu dibongkar habis-habisan, fokus pembangunan perluasan perluasan sungai di situ para sahabat, agar bila ada banjir mereka itu boleh menampung sungai itu, tak melebar ke ke halaman warga macam itu para sahabat. Dan ternyata para sahabat, si anak ini tak setuju macam itu adanya perbongkaran ini, dan juga menjadi kontroversi di media sosial. Ada yang mengatakan anak ini tak sopan, ada juga yang mengatakan anak ini sok-sokan, sudah miskin masih mau sok-sokan menjadi orang kaya macam itu. Tapi begitulah para sahabat, susahnya hidup di negara sendiri macam itu. Jadi jangan terlalu terlalu sok kaya macam itu. Kalau hidupan kita itu masih gak ada rumah macam itu, tak mengatanya aku lah pening lah tengok video ini para sahabat. Dan para sahabat penasaran seperti apa videonya, kita simak sama-sama. Ini dia videonya, let's go. Terus kemarin kalau yang anak SMP yang bercerita itu anaknya siapa? Coba dibawa Pak, saya bukan anak SMP, saya udah lulus Pak. Lulus dari mana? Dari SMA, saya mau lanjut kuliah. Mau lanjut kuliah. Ada yang menarik, bukan urusan yang digusurnya ya. Yang menarik adalah ini sekolah gak boleh ada perpisahan, gak boleh ada studi tour. Bagaimana tuh?
Pertama gini Pak, kalau misalnya sekolah tanpa wisuda kan semua orang itu kan nggak mampu ya Pak, banyak rakyat miskin. Rakyat miskin gak punya rumah lagi. Iya. Terus kalau misalnya rumahnya di bantaran kali lagi. Iya, Tapi Pak. sekolahnya gaya-gayaan ada wisuda. Lebih tepatnya itu bukan wisuda Bang. Apa? Kalau misalnya bisa, Ah. wisuda itu tuh pengeluarannya tuh lebih sedikit. Terus habis itu dibikin proyek, cuman bukan proyek Pak. Proyek Dibikin tetap ada wisuda, cuman selenggara kan paling. Bentar dulu, di negara mana sih yang SMP ada wisuda? Saya nanya. Perpisahan sih Pak, bukan wisuda. Ya bukan, di negara mana yang ada TK ada wisuda, SMP ada wisuda, SMA ada wisuda? Di negara mana tuh? Hanya di Indonesia. Wisuda untuk siapa coba? Yang kuliah. Di kita anak TK wisuda, biaya nggak? Iya ya Pak. Punya rumah nggak yang ikut wisuda TK itu? Nggak, pakai bantaran sungai. Ya kan? SMP wisuda lagi. Punya rumah nggak? Enggak. SMA wisuda lagi. Punya rumah nggak? Terus kemudian kemarin ada ibu-ibu yang nangis-nangis. 5,4 juta harus bayar studi tour ke Bali. Pada akhirnya sekolahnya ditelepon oleh Kadisdik dan dibatalkan. Nah, saya nanya, gubernur melakukan itu buat siapa? Ya untuk rakyat semua Pak. Lah iya, untuk orang tua. Iya. Ya kan? Lebih tepatnya bukan gitu sih Pak. Apa? Saya kan biar adil nih ya Pak. Semua murid itu biar bisa ngerasain perpisahan. Oke. Wisuda. Terus gini, ngerasain perpisahan, duit perpisahan dari siapa? Dari orang tua. Membebani nggak? Bisa ya membebani Pak. Iya, bukan membebani nggak? Iya. Membebani. Terus kalau tanpa perpisahan emang sekolah jadi bubar? Enggak Pak. Kan ada juga lulusannya cuma bisa sampai SD, SMP atau SMA. Ya, kalau tanpa perpisahan emang kehilangan kenangan. Kenangan itu bukan pada saat perpisahan. Kenangan indah itu saat proses belajar selama 3 tahun. Enggak juga sih Pak, saya ngerasa kan udah lulus ya. Kalau misalnya nggak ada perpisahan, kita tuh nggak bisa kumpul bareng atau ngerasain gimana kumpulnya interaktif sama teman-teman gitu Pak. Terakhir, ada interaktif. Oke, bayar nggak? Bayar. Oke, yang bayar siapa? Orang tua Pak. Rumah aja nggak punya, bayar perpisahan. Gimana speak up-nya? Harusnya, saya kritik ya, harusnya speak up-nya begini. Kritik gubernur, karena gubernur membebani rakyat, sekolah harus bayar iuran. Kritik gubernur, karena membiarkan orang tua dibebani untuk pembayaran sekolah. Kritik gubernur, karena membiarkan banjir. Saya seneng. Ini kritik gubernur, karena gubernurnya melarang perpisahan. Loh, aku ngeri. Ya kan? Nah, jadi apa ya? Akhirnya dibully. Kenapa dibully? Karena logikanya nggak tepat. Gitu. Jadi gubernur ini berusaha untuk menurunkan beban pembayaran orang tua karena sekolah sudah dibikin gratis. Kalau sekolah sudah dibikin gratis, maka orang tua tidak boleh lagi ada pengeluaran untuk sekolah. Bila perlu ke sekolahnya jalan kaki, naik sepeda, pulang sekolahnya jualan, agar anak-anak Indonesia, anak Jawa Barat hebat. Tapi kalau sekolahnya ada outclass, pakai jaket, pulang sekolahnya motoran, orang tuanya rumah aja nggak punya, digusur nangis-nangis. Ayo, saya ini dulu demo, itu menentang pemerintah ketika pemerintah tidak memperhatikan pendidikan. Itu loh. Ini pemerintahnya lagi bener, dikritik. Gimana? Siswa-siswa yang harus dibenerin sekarang. Ayo. Bukan mengkritik Pak, lebih tepatnya itu menurut saya itu kayak gitu tuh perlakuannya nggak adil Pak. Nggak adilnya buat siapa? Kamu mau perpisahan? Buat adik saya sih. Ya udah, perpisahan sendiri aja, nggak bawa sekolah. Kumpul-kumpul ya teman-teman, kita kumpul-kumpul, kita bikin perpisahan sendiri, sok aja. Tapi jangan melibatkan sekolah. Karena kalau melibatkan sekolah jadi mungut. Karena sekolah jadi mungut, kepala sekolahnya dibully, gurunya dibully, dianggap guru dan kepala sekolah nyari untung dari biaya perpisahan. Bener kan? Iya. Bener nggak? Ya kan? Kamu aja bikin. Saya menjadi ketua panitia bikin acara perpisahan, gak akan ngelibatin sekolah, saya bikin acara sendiri. Kalau besok busnya terbalik, tanggung jawab sendiri. Bersyukurlah lahir di Indonesia, di tempat di mana orang tidak suka belajar dan selalu mengecilkan yang namanya mindset. Indonesia bukan negara di mana rakyatnya suka baca buku, adalah negara di mana rakyatnya itu punya banyak keterbatasan di sisi pemikiran atau cara berpikir. Yang mana kalau orang share mindset, komen netizen tuh gini,
mindset lagi gitu. Teori lo gitu ya. Bersyukurlah karena kompetitor kita nggak terlalu cerdas. Jadi sedikit lebih cerdas di Indonesia sudah sukses. Dan Indonesia itu memang kita negara begitu yang kita kasih ilmu gratis. Itu selalu ada orang yang bisa ngatain. Jadi bersyukurlah tinggal di negara seperti ini karena kompetitor kita tuh sangat minim. Itu satu. Yang kedua, ini fenomena yang terjadi di Indonesia sekarang ya, di mana masyarakat menengah ke bawahnya banyak yang melakukan aktiviti berwadidau ya, memohon gift lewat online ya. Mereka melakukan live streaming ya, nanti ada orang akan memberikan gift ya. Miris ya. Sementara pejabat di Indonesia sibuk mengumpulkan harta, memperkaya diri sendiri. Coba lihat ya, yang baru-baru terjadi ini, di mana seorang mantan pejabat Mahkamah Tinggi ya, si Zarov Richard saat digeledah rumahnya ditemukan uang, emas. Sementara rakyat, coba lihat ya, terpaksa berwadidau untuk mencukupi kebutuhan ekonomi. Coba lihat lapangan pekerjaan di Indonesia, banyak ya, banyak yang diberhentikan kerja. Tapi pemerintahnya seakan tutup mata, seakan tidak melihat apa yang rakyat rasakan. Sebenarnya kejatuhan rupiah ni memberi impak positif pada rakyat Indonesia yang bekerja di Malaysia. Dengan gaji ringgit yang mereka dapat setiap bulan, jumlahnya akan menjadi lebih besar dalam tukaran rupiah, sekaligus menguntungkan mereka dan dapat membantu keluarga mereka di Indonesia. Betul, ramai rakyat Malaysia dan pelancong asing akan masuk melawat Indonesia kerana rupiah jatuh. Tapi ianya juga bagus untuk sektor pelancongan Indonesia dan ianya juga dapat merangsang ekonomi Indonesia kan. Peniaga-peniaga Indonesia juga akan dapat untung apabila ramai peniaga Malaysia memborong membeli barangan jualan mereka untuk dijual di negara Malaysia. Tapi segala-galanya akan berubahlah kalau harga barang turut meningkat di Indonesia. Apa pandangan anda pula? Kongsikan dalam ruangan komen. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman, video yang sudah kita simak. Memang tidak tidak dipungkiri bahwasanya apabila kita dikatakan SDM rendah di negara kita, itu memang seperti itu kenyataannya para sahabat. Bahkan orang yang duduk di tanah kerajaan, di tanah pemerintah, di tanah jalan raya, apabila tanah jalan raya itu untuk tidak boleh ditempati di pinggir jalan karena nanti ada perluasan jalan macam itu. Jadi dan juga menjadi penghambat macam itu. Ketika ada pembongkaran semacam itu dan mencari keadilan, seolah-olah mereka yang paling teraniaya macam itu karena mereka sudah salah sendiri macam itu para sahabat. Dan Mas Farhan tak heran, memang ada berlaku bukan hanya di kota-kota ataupun di di tempat di city-city sahaja atau di kota-kota besar seperti di Jakarta macam itu. Di kampung-kampung sendiri, di kampung Mas Farhan sendiri itu masih berlaku hal seperti itu para sahabat. Penempatan rumah liar di pinggir-pinggir jalan macam itu masih banyak, dan itulah yang menjadi di negara kita itu menjadi kumuh macam itu. Orang itu menjadi seenaknya bangun di tepi-tepi jalan, seperti juga jualan kaki lima macam itu sudah hal biasa macam itu para sahabat. Tak macam kalau pergi ke Malaysia, mesti orang yang melancong dari Indonesia itu mesti culture shock macam itu. Kok sebersih ini di Malaysia macam itu. Dan ini niatnya Kang Deddy ini, yang gubernur ini, niatnya ingin bersih dan rapi seperti Malaysia ataupun seperti negara lainnya macam itu. Tapi masih banyak kontroversi, banyak orang yang tak setuju para sahabat. Inilah malangnya di negara kita sendiri. Patutlah dikatakan SDM rendah macam itu para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan teman-teman apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.